Halo, saya Arya Wisnu. Buat Anda yang berkecimpung di dunia konstruksi atau arsitektur, istilah BIM pasti udah nggak asing lagi kan? Sering banget orang mikirnya ini cuma sekedar model 3D yang keren. Tapi, apa sih sebetulnya Building Information Modeling itu? Apa benar ini cuma cetak biru versi digital? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam di baliknya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Waktu pertama kali dengar soal BIM, kebanyakan orang pasti langsung kebayang, oh ini paling cuma model 3D yang canggih. Tapi coba deh kita pikir lagi. Apa iya sesederhana itu? Apa ini cuma visualisasi digital yang bisa kita putar-puterin di layar? Ternyata jawaban dari pertanyaan ini adalah kunci buat ngerti revolusi yang lagi terjadi di dunia konstruksi loh. Oke, kita coba lihat definisi resminya ya. BIM itu soal menghasilkan dan menggunakan representasi digital bersama. Nah, kata bersama ini penting banget. Sama pentingnya dengan kata andal. Artinya, ini tuh bukan gambar yang dibuat satu orang untuk dirinya sendiri. Ini adalah sebuah pusat informasi, sumber kebenaran tunggal yang bisa diandalkan oleh semua orang yang terlibat dalam proyek, dari arsitek di hari pertama sampai manajer gedung puluhan tahun kemudian untuk ngambil keputusan-keputusan krusial. Nah, supaya pembahasannya runut, kita akan lewati 4 bagian utama. Pertama, kita bakal lihat kenapa BIM itu lebih dari sekedar model 3D. Kedua, gimana sih cara kerjanya di lapangan? Ketiga, kita akan ngobrolin soal software, tim, dan perdebatan yang sering muncul. Dan yang terakhir, kita bakal sedikit mengintip masa depan dari teknologi ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Lebih dari sekedar model 3D. Biar benar-benar paham, kita harus bongkar dulu nih miskonsepsi paling umum soal BIM dan lihat apa sih inti sejati di baliknya. Nah, ini dia poin paling penting yang harus kita pegang. BIM itu bukan benda, bukan file yang bisa Anda simpan di folder terus selesai. Coba bayangin gini, BIM itu bukan foto, tapi sebuah film yang ceritanya terus berjalan. Jadi BIM itu adalah proses yang berkelanjutan untuk membuat dan mengelola informasi sebuah bangunan dari awal sampai akhir. Model 3D yang kita lihat, itu cuma salah satu adegan penting dari filmnya, bukan keseluruhan ceritanya. Dan disinilah letak sihirnya. Huruf I di dalam BIM itu singkatan dari informasi. Inilah yang bikin beda dari gambar 3D biasa. Bayangin sebuah dinding. Di model 3D biasa, yaitu cuma bidang datar. Tapi di model BIM, dinding itu hidup. Dinding itu tahu dia terbuat dari material apa, tahu tingkat ketahanan apinya berapa, bahkan dia tahu harganya berapa. Nggak cuma itu, model ini bisa diisi data performa buat analisis energi, jadwal pemasangan, sampai instruksi perawatannya nanti. Semua informasi itu jadi satu, terintegrasi. Oke, konsepnya udah mulai kebayang ya, tapi gimana cara kerja semua ini di dunia nyata yang isinya ada banyak tim, deadline, dan budget? Nah, kita masuk ke bagian kedua, rencana adalah segalanya. Ternyata kunci sukses BIM itu ada di perencanaan yang super detail. Supaya semua orang di proyek, mulai dari arsitek, insinyur sipil, sampai kontraktor, punya pemahaman yang sama, mereka pakai sebuah dokumen sakti yang namanya BIM Execution Plan atau disingkat BEP. Anggap aja ini kayak buku panduan atau kitab suci proyeknya. Di dalam BEP inilah diatur tujuannya apa, siapa tanggung jawab apa, dan standar apa yang harus diikuti. Tanpa BEP, kerja pakai BIM bisa jadi berantakan banget. Dan BEP ini nggak muncul gitu aja loh, prosesnya itu bertahap. Pertama, ada RFP BEP, di mana si pemilik proyek bilang, oke, ini loh yang saya mau dari proyek ini. Terus tim-tim yang tertarik akan merespons dengan proposal BEP yang isinya kira-kira ini cara kami mewujudkan keinginan Anda. Nah, setelah timnya terpilih, barulah semua pihak duduk bareng buat nyusun proyek BEP final. Dokumen inilah yang jadi pegangan bersama dan akan terus diupdate seiring jalannya proyek. Jadi, gimana caranya semua informasi dari tim yang beda-beda ini bisa nyatu tanpa jadi tumpang tindih dan kacau? Jawabannya ada di konsep model gabungan atau federated model. Coba bayangin, ini bukan satu file raksasa yang berat, tapi lebih mirip kayak wadah transparan, tim arsitek naruh model bangunannya, tim struktur naruh model kerangka besinya, tim mechanical naruh model pemipaannya. Semuanya itu lapisan terpisah, tapi bisa kita lihat barengan di satu tempat. Nah, di slide ini kelihatan jelas banget kan cara kerjanya. Kita bisa lihat gimana model arsitektur, struktur, sama sistem pipa AC disatuin. Setiap tim tetap fokus sama modelnya masing-masing. Tapi di sini, di model gabungan ini, kita bisa langsung ngecek kalau ada masalah. Misalnya, ternyata ada pipa AC yang nabrak balok struktur. Menemukan masalah ini di dunia digital, itu jauh lebih murah dan cepat daripada baru sadar pas udah di lokasi konstruksi. BEP juga ngatur dengan sangat jelas alur informasinya. Siapa ngirim apa, ke siapa, dan kapan. Tabel simpel ini salah satu contohnya. Misalnya, setelah fase desain kelar, desainer wajib nyerahin modelnya ke kontraktor.
Nanti, pas konstruksi selesai, giliran kontraktor yang ngasih model terupdate ke pemilik gedung. Alur yang jelas ini memastikan informasi yang benar ada di tangan orang yang tepat di waktu yang tepat. Semuanya terencana. Tentu saja, BIM itu bukan cuma tentang data, proses, dan teknologi yang canggih ya. Pada akhirnya, semua ini dijalankan oleh manusia. Jadi di bagian ketiga ini, kita akan beralih ke elemen manusianya. Alat yang mereka pakai, tim yang mereka bentuk, dan perdebatan-perdebatan seru yang seringkali muncul di dunia BIM. Ini kutipan yang menarik banget dari sebuah diskusi online para arsitek. Dan ini langsung menusuk ke jantung perdebatan. Sebenarnya, BIM itu alat buat berkreasi atau cuma alat buat dokumentasi aja? Sudut pandang ini bilang kalau ide-ide brilian itu lahirnya di tempat lain, mungkin di atas kertas sketsa atau model fisik. Baru setelah itu, BIM bertugas untuk mendokumentasikannya secara teknis. Ngomongin soal alat, ada semacam perang suci juga di dunia perangkat lunak BIM. Di satu kubu, ada Revit dari Autodesk yang dominan banget di pasar Amerika dan dikenal lengkap fiturnya. Di kubu lain, ada Archicad dari Nemetschek yang lebih kuat di panggung internasional dan sering dipuji karena inovasinya. Keduanya punya fansnya masing-masing, dan pilihannya seringkali tergantung kebiasaan tim, lokasi proyek, dan preferensi pribadi. Dan inilah mungkin kritik paling besar dan paling sering kita dengar soal BIM. Sebagian arsitek khawatir kalau bekerja dengan software yang begitu terstruktur dan penuh aturan, bisa-bisa malah mematikan api kreativitas. Apa benar BIM pada akhirnya malah bikin bangunan jadi seragam, kayak cetakan kue? Yuk kita lihat argumennya. Sejujurnya risiko itu memang ada. Gampang banget loh kita tergoda buat pakai komponen standar yang udah disediain software, misalnya model railing atau tangga bawaan. Terus memodelkan bentuk-bentuk organik yang melengkung itu bisa jadi lebih susah daripada bikin kotak. Jadi ada kecenderungan desain jadi lebih simpel. Tapi para profesional setuju, jangan biarkan alat mendikte desainmu. Solusinya adalah memisahkan proses kreatif dan proses dokumentasi. Lakukan eksplorasi desain sebebas-bebasnya pakai sketsa tangan atau model fisik. Nah, setelah idenya matang, barulah pakai BIM sebagai alat canggih untuk mendokumentasikannya dengan presisi. Oke, kita udah lihat apa itu BIM, gimana cara kerjanya, sampai ke perdebatan-perdebatan di sekitarnya. Sekarang, di bagian terakhir ini, mari kita coba jadi peramal sedikit dan melihat ke masa depan. Kira-kira, teknologi sekuat ini mau dibawa kemana lagi selanjutnya? Jangkauan BIM ini makin meluas secara dramatis. Kita udah nggak lagi ngomongin satu bangunan aja. Para perencana kota sekarang pakai BIM untuk memodelkan satu lingkungan utuh untuk menciptakan smart cities. Data BIM bisa diakses langsung lewat tablet di lapangan. Dan yang paling keren, tujuannya adalah menciptakan kembaran digital atau digital twin. Bayangin, sebuah model virtual yang terus diupdate dengan data dari sensor di gedung aslinya. Jadi dia mencerminkan kondisi real-time gedung tersebut seumur hidupnya. Nah, jadi inilah kesimpulan utamanya. BIM itu sedang bertransformasi. Dari yang tadinya cuma alat bantu buat desainer dan kontraktor selama proyek berlangsung, sekarang perannya bergeser menjadi sebuah sistem manajemen aset yang komprehensif. Ini adalah database hidup yang mengelola sebuah aset bangunan dari ide awal sampai nanti dibongkar puluhan atau bahkan ratusan tahun lagi. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Saat kita terus-menerus membuat replika digital yang makin presisi dari dunia fisik kita, apa tujuan akhirnya cuma untuk punya salinan yang sempurna? Atau kita sebenarnya sedang menggunakan semua informasi ini untuk membuat keputusan yang lebih baik, bangunan yang lebih efisien, dan kota yang lebih berkelanjutan? Mungkin masa depan BIM bukan cuma soal memodelkan dunia, tapi soal membangun dunia yang jauh lebih cerdas. Selamat datang kembali. Nah, di pembahasan kita sebelumnya, kita kan udah bedah tuntas soal apa itu BIM. Hari ini kita bakal melangkah lebih jauh lagi. Kita mau lihat langsung gimana sih performa BIM di dunia nyata. Jadi kita nggak akan ngomongin teori lagi. Kita akan lihat langsung ke studi kasus real buat ngerti dampak sebenarnya dari Building Information Modeling. Kita bakal lihat gimana ceritanya kalau sukses besar dan gimana juga kalau ternyata ada tantangan yang nggak terduga. Rencana kita hari ini simple. Kita mulai dengan janji manis BIM lewat sebuah kisah sukses yang luar biasa. Terus kita mendarat ke realita lewat studi kasus nyata. Kita cari tahu apa aja tantangannya, dan terakhir, kita intip potensi jangka panjangnya. Oke, langsung aja kita mulai. Kita buka dengan sebuah proyek rekayasa yang, wow, benar-benar nunjukin potensi luar biasa dari BIM. Kenalin, ini jembatan Chenab di India. Lokasinya di pegunungan Himalaya yang ganas. Jembatan ini adalah bukti nyata tentang apa yang bisa kita capai kalau teknologi rekayasa modern berani menghadapi tantangan super kompleks.
Bayangin deh, ngebangun ini tuh sama sekali nggak gampang. Timnya harus berhadapan sama medan Himalaya yang curam, rawan gempa, cuaca ekstrim, dan logistik yang super rumit ke lokasi terpencil. Kalau pakai cara lama, wah bisa jadi mustahil. Nah, ini dia bagian yang paling bikin takjub, datanya. Coba Anda lihat deh, kesalahan desain bisa dipangkas sampai 90% berkat BIM. Angka ini bener-bener gila. Artinya apa? Kesalahan berkurang, proyek lebih cepat, material nggak banyak kebuang. Efektif banget kan? Oke, dari sebuah kesuksesan yang monumental, sekarang kita pindah ke skenario yang mungkin lebih sering kita temui, di mana realitanya ternyata jauh lebih rumit. Sekarang kita di Indonesia. Ini adalah proyek Jalan Tol Akses Bandara Doho Kediri, sebuah proyek infrastruktur yang vital dan ya, proyek ini juga pakai BIM. Tapi, ada tapinya, walaupun udah pakai BIM, proyek ini ternyata mengalami deviasi yang cukup signifikan. Per September 2023, progresnya minus 31,9% dari jadwal. Jauh banget. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kalau BIM emang sehebat itu, kok bisa proyek ini malah telat parah? Apa yang salah? Jawabannya nunjukin satu hal penting. Suksesnya BIM itu nggak otomatis. Keberhasilannya sangat bergantung pada beberapa faktor kunci lainnya. Hasil investigasinya nunjuk ke masalah-masalah yang sebenarnya cukup fundamental. Kayak gambar desain yang telat, pasokan material yang macet, koordinasi yang buruk. Ini semua masalah manusia dan proses yang nggak bisa diselesaikan cuma dengan software canggih. Jadi, ini poin utamanya. BIM itu cuma alat, ya, bukan tongkat sihir. Efektivitasnya sangat-sangat bergantung sama seberapa kuat perencanaan dan manajemen proyek di belakangnya. Tapi cerita tentang BIM ini nggak berhenti pas bangunannya jadi loh. Justru bisa dibilang, disitulah babak barunya dimulai. Coba kita lihat bangunan ikonik ini, Sydney Opera House, buat memahami nilai jangka panjang dari BIM. Untuk bangunan yang udah berumur dan super kompleks kayak gini, BIM itu ibarat ngasih kembaran digital. Jadi ada satu sumber informasi yang akurat dan terpusat buat ngelola semuanya, dari perawatan rutin sampai renovasi besar-besaran. Dan ini contoh yang keren banget nih, nunjukin gimana BIM bertransformasi. Dari yang tadinya cuma alat bantu konstruksi, sekarang jadi platform manajemen aset seumur hidup. Jadi, dari 3 cerita yang sangat berbeda tadi, apa nih yang bisa kita simpulkan? Kita udah lihat 3 wajah BIM, ada janjinya yang luar biasa, realitanya di lapangan yang penuh tantangan, dan potensinya di masa depan yang sangat besar. Kalau ada satu hal yang paling penting untuk Anda ingat dari pembahasan ini dia. Sukses pakai BIM itu intinya soal mengubah proses dan cara kita berkolaborasi, bukan cuma soal pasang software baru. Nah, ini yang jadi bahan renungan kita bersama di akhir. Dengan semua potensi dan tantangan yang ada, apakah industri konstruksi kita benar-benar siap untuk masuk ke era baru konstruksi digital ini?